Pada sesi ini, kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Adapun tujuan pemeriksaan kelenjar getah bening adalah untuk menentukan adanya pembesaran kelenjar getah bening, termasuk lokasinya. Yang kedua, menentukan konsistensi pembesaran tersebut, apakah keras, padat, atau lunak. Kemudian juga untuk menentukan ukuran pembesarannya, sekaligus juga menentukan berapa jumlah kelenjar getah bening yang membesar. Kemudian kita juga harus menentukan apakah kelenjar getah bening itu berkonglomerasi. Pada sesi ini kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada leher dan aksila. Sebelum memeriksa pasien, saya melakukan inform consent tentang prosedur pemeriksaan, kemudian juga melakukan cuci tangan dalam bentuk hand rub. Pak Romi, sebelum pemeriksaan disilahkan untuk dapat membuka bajunya supaya dokter bisa melakukan pemeriksaan kepada leher. Silakan Pak Romi. Sesudah melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik pada leher sesuai standar yang sudah ditentukan. Pada saat inspeksi, posisi kepala penderita harus lurus menghadap ke depan, sejajar dengan posisi pemeriksa, seperti posisi sekarang. Posisi penderita dan posisi pemeriksa itu dalam posisi sejajar. Kita melakukan pemeriksaan pada inspeksi pada leher dengan melihat pada keseluruhan leher untuk melihat apakah adanya tanda-tanda pembengkakan ataupun tanda peradangan. Untuk melakukan pemeriksaan palpasi, pemeriksa bisa melakukan pemeriksaan dari depan ataupun dari belakang seperti yang kami contohkan. Pemeriksaan dari depan adalah posisi yang seperti ini, sementara dari belakang kita melakukan pemeriksaan seperti ini. Kita akan mulai melakukan dulu pemeriksaan dari depan. Untuk melakukan pemeriksaan palpasi pada leher, kita harus mengetahui lokasi topografis, anatomis, letak-letak kelenjar getah bening pada leher. Kita mulai dari atas, posisinya adalah pertama pada daerah preaurikuler, kemudian retroaurikuler, kemudian kelenjar getah bening pada submental, kemudian submandibular. Pada sepanjang leher kita dikenal adanya kelenjar getah bening jugular chain, di mana dibagi pada sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah.
Kemudian juga ada kelenjar letaknya pada yang namanya supraklavikula. Kemudian juga ada infraklavikula. Kita periksa lagi Pak ya. Untuk kelenjar getah bening pada submandibular, kita melakukan pemeriksaan dari arah belakang. Pemeriksaan dilakukan dengan 3 jari, terutama pada telapak jari ini, bukan dengan ujung jari. Saya akan contohkan seperti ini. Kita akan memeriksa mulai dari submental, kemudian dilakukan pemeriksaan pada submandibular, kemudian kita bisa fokus pada satu sisi pada pemeriksaan jugular chain sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Demikian juga kita melakukan pemeriksaan pada supraklavikula, kiri dan kanan, kemudian juga pada infraklavikula. Nah, setelah melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening leher, pemeriksa harus melaporkan adanya pembesaran atau tidak kelenjar getah bening leher, sekaligus menentukan lokasinya di mana, dilaporkan sesuai dengan lokasi anatomis. Kemudian dia juga harus melaporkan konsistensi dari kelenjar getah bening tersebut, apakah keras, padat, atau lunak, dan juga melaporkan ukuran kelenjar getah bening dalam ukuran sentimeter, dalam bentuk 2 dimensi, panjang kali lebar. Kemudian juga ditentukan berapa jumlah kelenjar getah bening membesar, kemudian juga menentukan apakah ada atau tidaknya konglomerasi. Saya kira demikianlah untuk pemeriksaan kelenjar getah bening di leher. Semoga para mahasiswa bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Setelah memberikan inform konsen kepada pasien dan menjelaskan prosedur pemeriksaan aksila, kita baru melakukan pemeriksaan aksila pada pasien dengan beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, pemeriksaan aksila sebelah kanan dilakukan oleh tangan kiri pemeriksa seperti yang akan dijelaskan dalam video ini. Langkah pertama, kita harus mengetahui adanya batas-batas anatomis pada aksila. Yang pertama adalah kita harus melihat adanya garis dari linea axillaris anterior yang berjalan sepanjang batas otot pectoralis major. Kemudian linea axillaris posterior yang berjalan sepanjang otot latissimus dorsi. Kemudian apex axilla yang nantinya posisinya berada pada linea axillaris media. Selanjutnya yang diperiksa adalah kelenjar getah bening sepanjang neurovascular bundle di aksila. Wah, Pak, kita akan melakukan pemeriksaan pada aksila kanannya. Saya mohon nanti Bapak mengikuti arahan dari kami, kemudian posisinya rileks saja, tidak usah terlalu tegang, sehingga tangan kanan Bapak nanti akan saya pangku dengan tangan kanan saya. Baik Pak ya, kita mulai ya. Posisi tangan kanan penderita adalah dipangku oleh tangan kanan pemeriksa. Dan melakukan pemeriksaan, silakan lihat terus ke depan Pak. Kita akan melakukan pemeriksaan pada dimulai dari bawah aksila, kemudian terus sepanjang linea axillaris anterior, kemudian terus ke atas sepanjang apex aksila, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada daerah posterior, kemudian yang terakhir dilakukan pemeriksaan sepanjang neurovascular bundle. Dan selanjutnya dilakukan pada pemeriksaan juga pada daerah infraklavikula serta supraklavikula. Karena perjalanan limfatik dari aksila itu menuju pada infraklavikula dan diteruskan pada supraklavikula. Setelah melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, kita hendaknya
dapat menentukan ada atau tidaknya pembesaran kelenjar getah bening di aksila ataupun pada infraklavikular, kemudian juga dapat menentukan adanya konsistensi dari kelenjar getah bening tersebut, apakah keras ataupun padat, dan juga menentukan ukuran besar dari kelenjar getah bening, kemudian menentukan jumlah dan menentukan ada atau tidaknya konglomerasi dari kelenjar getah bening. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih.